Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pandangan menarik dari beberapa channel ya terkait Habib Lutfi bin Yahya, di mana akhir-akhir ini beliau mendapat banyak pertanyaan-pertanyaan dari beberapa netizen ya terkait beberapa fakta yang membutuhkan kejelasan, yaitu fakta-fakta tentang sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah berdirinya Jatman, dan juga sejarah dan situs-situs makam yang ada indikasi dibalawikan. Ada pertanyaan-pertanyaan netizen terhadap kenyataan-kenyataan ini. Ada juga persepsi tentang kewalian Habib Lutfi. Apakah sosok beliau ini betul-betul seorang wali atau hanya di branding sebagai wali? Tapi dalam hal ini kita akan sampaikan beberapa hal tentang fakta-faktanya ya, bahwa banyak di beberapa channel itu mengangkat dan seakan mengkultuskan Habib Lutfi itu sebagai waliullah dengan tingkat karomah yang luar biasa. Sementara dalam literasi para ulama tentang wali itu la yariful wali ilal wali. Dan senada dengan apa yang dikatakan Kiai Haji Imaduddin beberapa hari yang lalu tentang waliullah. Batalkan nasabnya oleh saya adalah wali Allah. Ada hadis katanya, hai Kiai Imad, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan kobarkan perang dengannya. Kata Allah dalam hadis qudsi. Apakah berani perang bersama Allah? Nanti dulu. Yang wali siapa? Mereka katanya wali banyak. Itu kata mereka. Kata Allah belum tentu mereka wali. Ketika bicara waliullah itu dalam literasi para ulama itu dikatakan la ya'riful waliyu illal wali. Artinya yang bisa memahami seseorang itu seorang wali adalah wali itu sendiri. Jadi ada hubungan di luar nalar yang terjadi antara wali satu dengan wali yang lainnya. Tingkatan-tingkatan tersebut bisa diketahui di mana orang itu memang sudah bertingkat juga bertingkat seorang wali juga. Nah, kemudian kita sekarang bertanya apakah Habib Lutfi itu memang betul-betul seorang wali? Apakah juga beliau itu hanya di branding sebagai wali? Kita lihat beberapa channel itu mengangkat dan mengkultuskan Habib Lutfi itu sebagai wali luar biasa, wali dengan segudang karomah. Dikisahkan dulu Habib Lutfi bin Yahya mengajak 7 orang santrinya untuk melakukan perjalanan dakwah ke sebuah desa yang sangat pelosok. Bahkan saking pelosoknya desa ini membuat tidak ada satupun kendaraan angkutan umum yang melintas di sana, dan jalan menuju desa itu tidak dapat dilalui dengan kendaraan karena harus melewati jalan yang begitu kecil dan sungai-sungai tanpa jembatan. Hal itulah yang membuat mereka harus menempuh perjalanan ke sana dengan berjalan kaki hingga puluhan kilometer. Ketika masih di perjalanan menuju desa itu, mereka singgah sebentar di tepi sungai karena waktu zuhur telah masuk. Di tepi sungai itu ada sebuah surau kecil untuk tempat orang sholat. Akan tetapi surau itu sangatlah kecil, membuat salah seorang dari mereka tidak kebagian tempat. Berkatalah Habib Lutfi kepada santri-santrinya agar santri-santrinya itu sholat berjamaah di surau itu. Awalnya para santri mengira bahwa Habib Lutfi mendahulukan mereka sholat. Setelah mereka selesai sholat, barulah Habib Lutfi sholat di surau itu. Ternyata tidak. Sesudah mereka selesai sholat, mereka keluar dari surau itu. Mereka semua terkejut melihat guru mereka, yakni Habib Lutfi bin Yahya, sedang duduk di antara dua sujud di atas air sungai itu. Anehnya, Habib Lutfi menduduki air sungai itu bagaikan menduduki sebuah kaca. Habib Lutfi mengambang di atasnya dan terlihat tetap khusyuk. Dan dalam hal ini kita akan sampaikan beberapa channel yang mengangkat tentang kekaromahan Habib Lutfi, dan itu dikaitkan dengan kewalian beliau. Ini adalah public figure dari seorang Habib Lutfi bin Yahya. Konon beliau ini memiliki banyak sekali karomah, artinya diberikan anugerah dan kelebihan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu adalah konon beliau itu bisa menjinakkan binatang buas atau bisa menjinakkan harimau hutan yang sangat besar. Jadi dikisahkan pada suatu hari ketika Habib Lutfi bin Yahya itu masih
remaja, masih kecil, itu beliau itu gemar sekali bertawasul, gemar sekali berziarah, gemar sekali berhadoroh. Pada suatu hari ketika beliau sedang menuntut ilmu di sebuah pesantren, yang pada saat itu posisi pesantrennya itu berada di tengah hutan. Jadi ketika sudah tiba saat gelap, itu para santri itu dilarang keluar dari pesantren tersebut karena demi keamanan para santri tersebut, karena kan posisinya berada di tengah hutan belantara. Namun pada saat itu ada sebuah pegunungan di mana di atas gunung tersebut itu ada makam waliullah. Pada suatu hari Habib Lutfi bin Yahya mengutarakan niatnya kepada gurunya, yaitu ingin berziarah atau ingin sowan atau ziarah kubur kepada makam waliullah yang berada di atas bukit atau di atas gunung tersebut. Namun hal ini itu dilarang oleh gurunya karena mengingat daerah tersebut itu rawan sekali karena masih banyak berkeliaran binatang-binatang buas seperti harimau hutan yang sangat besar, kemudian juga ada binatang buas yang lainnya yang memang demi keselamatan para santrinya maka sang guru ini melarang. Namun Habib Lutfi bin Yahya ini benar-benar ingin bertawasul, benar-benar ingin berziarah ke makam waliullah tersebut. Akhirnya beliau menjalankan niatnya, yaitu ingin berziarah ke makam waliullah yang berada di atas gunung tersebut. Pada saat itu posisinya malam dan kemudian beliau ini berangkat sendirian. Pada saat itu warga sekitar sekalipun itu tidak ada yang berani jika sendirian, apalagi malam-malam sampai naik puncak gunung tersebut, karena di sana itu masih banyak berlalu lalang harimau-harimau hutan yang memang bisa membahayakan manusia pada saat itu. Namun tekad dari Habib Lutfi bin Yahya telah bulat, yaitu ingin berziarah ke makam waliullah yang berada di atas gunung tersebut. Akhirnya beliau menjalankan niatnya tersebut. Kemudian Habib Lutfi bin Yahya sendirian, dengan posisi beliau yang masih sangat muda dan remaja ini, beliau sendirian itu menaiki gunung untuk berziarah ke makam waliullah ini. Dan betul saja yang dikhawatirkan oleh gurunya dan oleh masyarakat sekitar. Ketika beliau hendak berziarah, beliau bertemulah dengan seekor macan yang sangat besar, seekor harimau hutan yang sangat besar. Namun keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba saja harimau hutan yang besar tersebut itu mendadak menjadi jinak di depan Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan harimau yang besar itu bisa mendadak menjadi seperti seekor kucing yang akhirnya menghampiri Habib Lutfi bin Yahya, kemudian konon dielus-elus atau mungkin seperti majikan. Dan kita tidak bisa mengkultuskan seorang wali itu dengan sebuah cerita-cerita yang tidak ada asal usul sumbernya. Dan lucunya dan luar biasanya, para muhibbin habaib, terutama muhibbin Habib Lutfi bin Yahya ini, para pengikut-pengikutnya mengkultuskan ataupun membranding Habib Lutfi itu sebagai wali dengan segudang karomah. Seakan sudah tahu itu bahwa Habib Lutfi itu seorang wali. Tapi ada pandangan yang menarik dari apakah mungkin seorang wali itu akan berbohong dan melakukan sebuah pengkaburan-pengkaburan ataupun beberapa poin-poin yang selama ini diangkat di beberapa media sosial. Rasanya tidak mungkin ketika seseorang itu masih terdapat sifat kefasikan, itu lantas kita anggap seorang wali. Itu sebetulnya tidak jauh bahwa itu hanya adalah persepsi. Apalagi cerita-cerita yang tidak ada sumber asal usulnya. Seperti yang ada dalam video-video ini, salah satu contoh bahwa ini tidak lebih dari branding bahwa seseorang adalah waliullah dengan segudang karomah.